Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Akademisi sendiri kan ngeracuni masyarakat kita tentang sejarah. Pengkaburan sejarah atau gimana? Enggak, dia juga terlibat di pengerusakannya malah sebenarnya. Buku yang dijadikan pedoman kurikulum itu kan buku si penulis langsung sejarahnya kan ada di Jawa, kayak Negara Kertagama, Bapak Tanah Jawa. Lah itu kenapa kok nggak dimasukkan ke kurikulum, malah justru pakai buku orang lain yang tidak mengetahui sejarah. Raffles, orang-orang Inggris kan banyak, atau Belanda, orang yang tidak mengetahui sejarah itu justru dijadikan kurikulum, sedangkan penulisnya langsung yang sudah menulis dengan bahasa naskah kitab itu kenapa nggak masuk ke kurikulum? Ya dari orang lain yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah bangsa ini, hanya mengetahui, dan mengetahui itu antara benar sama salah kan nggak tahu Ya, tapi kalau si pelakunya sendiri itu kan tahu. saksi ya. Iya, meskipun ada 1000 halaman naskah kuno, pasti 500 itu benar, walaupun yang 500 itu pro atau kontra dengan pemerintahan pada masa lalu, tapi kan 500 sudah jadi pedoman daripada ini dari Raffles seluruhnya adalah tafsir. Kalau candi ini terpendam, itu pasti nggak ada tanda, nggak ada tetenger, kan terpendam, hilang. Tapi ini candi-candi yang ada di dalam tanah itu dikasih tenger. Kalau buatnya itu nanti terserah orang yang mau menerima. Ya. Tapi kalau alasan saya kenapa meneliti, terus kemudian kenapa saya nggak mau menerima anggaran apapun dari saya meneliti, itu kan sebenarnya saya nggak tanpa alasan. Artinya punya alasan ya, kenapa saya nggak mau menerima anggaran dengan cara meneliti. Terus kenapa kok maunya nggak ada uangnya meneliti, maunya meneliti kan itu. Sampai tujuannya apa gitu ya, Sa? Tujuannya nanti diserahkan ke masyarakat setelah hasil penelitian saya. Ini sejak kapan dulu nih, Sa? Sejak saya tidak percaya lagi dengan kurikulum akademisi. Artinya saya sudah mulai mau memahami tentang pelajaran sejarah di SMP, SMA, tapi kok bertentangan semua dengan logika saya. Maka di situ saya neliti, saya pelajari dulu dari sisi mana, misalkan budaya, kebiasaan masyarakat, itu kan saya perhatikan, saya amati dulu, sampai saya mulai memberanikan diri untuk pertanyaan yang di kepala saya ini, saya memberanikan untuk membuktikan. Jadi misalkan kok candi-candi di seluruh Jawa ini terpendam karena letusan gunung, rata-rata kan gitu ya. Kok semua kayak gitu? Kalau candinya tinggi-tinggi kok orangnya nggak tertutupi juga gitu. Ya. Artinya masa sih itu letusan gunung, walaupun ya ada yang letusan gunung, tapi masa sih setiap candi yang terpendam itu selalu dibilang letusan gunung? Sampai yang jauh dari gunung yang berapi, misalkan daerah utara ada candi terpendam, itu juga letusan gunung. Yang selatan letusan gunung. Bingung ya, Merapi itu sampai detik ini udah berapa kali meletus yang selama saya lahir saya tahu. Itu kok nggak tertutupi yang di daerah-daerah Klaten, daerah di sekitarnya situ ya, gitu. Magelang sendiri, kok nggak tertutupi gitu kan? Sama-sama dulu juga ada masyarakatnya juga gitu. Kok hanya candinya gitu ya? Ya kok cuma candi aja, kan saya bingung. Akhirnya kan setiap candi yang terpendam tak gali. Dengan cara apa? Dengan cara kalau candi ini terpendam itu pasti nggak ada tanda, nggak ada tetenger.
kan terpendam hilang. Tapi ini candi-candi yang ada di dalam tanah itu dikasih tenger, dikasih pohon yang besar, nggak boleh ditebang, nggak boleh didekati orang, angker. Pohonnya jangan tebang, nanti mati, ya mati pohonnya. Karena kan itu tenger. Setelah saya memberanikan diri menggali, ternyata benar di setiap pohon yang besar, angker, nggak boleh tebang, itu selalu ada tatanan batu candi, selalu ada. Orang Jawa mbiyen nggo topo gitu Mbak Anca itu Cak, makanya Iya. dibilang angker gitu atau Ya macam-macam, topo itu kan macam-macam. Orang mau bikin candi itu kan topo dulu. Topo itu bukan berarti diem gini religi, merenung dulu untuk membuat grand desainnya, kan itu diem dulu. Nggak ada. Detik ini pun banyak orang topo loh. Orang mau bikin apa-apa itu memang nggak ada. Memang sekarang itu jauh dari tapa yang semua orang mau masak aja tuh. Kadang itu tanpa sengaja dia diem dulu, masak apa ya? Tak ke pasar masak ini. Oh itu diem, gimana ya mindset orang sekarang itu seolah-olah itu topo itu sesuatu hal yang padahal sebenarnya topo itu kan religi, inspirasi itu datangnya dari Tuhan kan. Ya. Topo. Orang mau masak itu inspirasinya dari Tuhan, bukan dari dia. Tapi inspirasi masuk dikasih Tuhan, baru dia yang masak itu. Masa Tuhan disuruh masak? Tips sebenarnya kan ya orang sekarang aja kan menarik-narik, oh ini besar, ini kecil, ini enggak. Makanya peradaban bangsa ini dulunya kayak apa, itu kan harus kita ketahui dulu, tidak langsung kok wah dulu ternyata kita ini besar, ya enggak gitu. Makanya dulu kayak apa, sehingga untuk kalau dulu kayak gini dan dulu itu besar, pernah jaya, pernah kaya bangsanya, berarti pemerintahan sekarang kan harus mengikuti cara pemerintahan dulu kan, itu buat kayak gitu, maksudnya buat pelajaran. Walaupun dulu itu ya ada yang jelek, tapi kan yang jelek kan nggak usah ditinggalin. Daripada sekarang itu ibaratkan bikin negara itu kan orang buta sendiri, kacau sendiri. Kalau makanya kan saya ikut demo kan malas, karena apa, peraturan yang dibikin undang-undang di demo itu kan nggak usah di demo, nggak usah apa, kan berubah sendiri. Wong mereka senangnya membuat itu aja. Ada undang-undang udah diamandemen berapa kali kan, itu kan terus kita demo ngapain, nanti kan juga berubah sendiri. Yang jadi masalah sebenarnya kan akademisi sendiri kan ngeracuni masyarakat kita tentang sejarah. pengkaburan sejarah atau gimana? Enggak, dia juga terlibat di pengerusakannya malah. Sebenarnya terlibat di pengerusakan sejarah. Misalkan gini, kurikulum sejarah di universitas, termasuk arkeolog, termasuk antropolog, itu kan seharusnya buku yang dijadikan pedoman kurikulum itu kan buku si penulis langsung sejarahnya kan ada di Jawa, kayak Negara Kertagama, Ropa Tanah Jawa. Nah itu kenapa kok nggak dimasukkan ke kurikulum, malah justru pakai buku orang lain yang tidak mengetahui sejarah, travelers, orang-orang Inggris kan banyak, atau Belanda, orang yang tidak mengetahui sejarah itu justru dijadikan kurikulum, sedangkan penulisnya langsung yang sudah menulis dengan bahasa naskah kitab itu kenapa nggak masuk ke kurikulum akademisi? Berarti dengan gini Cak, berarti dengan kata lain kita tuh sebenarnya punya ilmu atau buku yang lebih, Iya, bukan lebih itu, makanya lebih kepada sejarahnya sendiri, karena penulisnya itu pelakunya sejarahnya ya. dari orang lain yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah bangsa ini. Hanya mengetahui, dan mengetahui itu antara benar sama salah kan nggak tahu. Ya, Tapi kalau si pelakunya sendiri itu kan tahu. saksi ya. Iya,
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.